cara massal dan paling efektif serta tidak mengorbankan terlalu banyak tanah adalah kereta api. Jadi misalnya di Kota Bandung mungkin ke depan kita kembangkan itu. Urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan melalui indeks keterbukaan informasi publik sebesar 85,22 poin. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE sebesar 4,73 poin. Ini rata-rata kabupaten kotanya belum terkoneksi dengan baik. Urusan koperasi dan usaha kecil menengah ditunjukkan dengan realisasi presentasi sebesar koperasi yang berkualitas sebesar 33,12%, presentasi UMKM yang naik sebesar 78,25%. Khusus untuk koperasi, kami menyampaikan ini bahan koreksi dan bahan pidana ke depan. Saya nyampaikan kemarin ke kantor wilayah BI. Di berbagai daerah itu, apalagi di dekat perusahaan-perusahaan, pasti ada koperasi namanya KOSIPA, koperasi simpan pinjam. Kalau orang Kerawang pasti senyum, kelihatannya seperti koperasi, tetapi sesungguhnya itu adalah rentenir yang berbajukan koperasi. Tidak ada anggota yang nyimpan uang di situ. Yang ada adalah yang pinjam. Jaminannya biasanya ATM para pegawai pabrik, para pensiunan. Dan kemudian negara ruginya dua. Mereka memasang tarif bunga 10%. Mereka tidak bayar pajak. Sehingga di Jawa Barat banyak orang yang datang tiba-tiba punya uang 1 miliar, asal mau gebrak-gebrak orang, dalam 1 bulan dia tergaji 100 juta. Dan itu melahirkan orang cepat kaya. Orang cepat kaya ini melakukan kekerasan kalau nagih. Dan kemudian mereka tidak bayar pajak. Rugi perbankan yang dibayar pajak dengan bunga rendah. Tetapi untuk perbankan sendiri secara terbuka saya sampaikan di sini. Saya meminta sebagai pemegang saham mayoritas di Bank Jabar untuk menurunkan bunganya. Saya minta Bank Jabar di RUPS nanti segera menurunkan bunganya. Karena bunga Bank Jabar terlalu besar menurut saya. Bunganya ini tujuannya untuk apa? Untuk akses ekonomi berkembang dan berjalan. Kalau kita hari ini mulai April nanti akan tender-tender terbuka dilakukan di mana-mana. Para kontraktor daerah menggunakan jasa Bank Jabar dengan tingkat bunga rendah, maka itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Kalau bunganya rendah, maka mereka juga akan melahirkan kualitas pembangunan yang baik dan uangnya cepat berputar di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat. Jadi saya tegankan ke Bank Jabar ada 3 hal yang harus dilakukan. 1, menurunkan bunga. Yang kedua, merampingkan struktur birokrasi di Bank Jabarnya. Yang ketiga, mengurangi jumlah komisaris, mengurangi jumlah direktur. Yang keempat adalah menurunkan biaya operasionalnya yang mencapai 90%, itu harus turun ke angka 45%. Kalau itu dilakukan, maka dividen Bank Jabar akan meningkat ke depan. Dan berikutnya, kalau kira-kira CSR menimbulkan masalah dan disalahgunakan, lebih baik CSR itu dimasukkan ke kas daerah, menjadi pendapatan daerah dan menjadi dividen, dan itu menjadi angka pembangunan. Karena ketika CSR itu kebijakannya politik, seringkali terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan atas nama CSR. Ini RUPS-nya akan dilakukan di bulan April ke depan. Ini komitmen saya, termasuk juga Bank Jabar harus melakukan restrukturisasi terhadap jumlah kantor. Kalau kantor cabangnya tidak produktif, maka ditutup saja. Hanya kantor-kantor cabang yang produktif. Dan kemudian titik tekannya adalah pembangunan, pengembangan, fasilitas yang baik justru harus ada di kantor-kantor cabang. Saya tidak meridoi lagi Bank Jabar membangun menara di Jakarta yang tidak ada manfaatnya bagi pelayanan terhadap masyarakat. Urusan penanaman modal ditujukan dengan realisasi nilai realisasi investasi sebesar 251,14 triliun rupiah dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan 91,81 poin. Saya sampaikan di Jawa Barat ini lebih banyak pabrik yang masuk dan menyerap tenaga kerja dibandingkan jumlah orang yang di PHK. Ini yang harus jadi catatan penting. Urusan kepemudaan dan olahraga ditunjukkan dengan realisasi 1. Angka partisipasi kepemimpinan pemuda sebesar 36,67 poin.
Angka partisipasi masyarakat berolahraga sebesar 61,40%. Peringkat Jawa Barat pada multi event nasional termasuk peringkat 1 ya, juara PON ya. Urusan statistik ditunjukkan dengan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral 3,007 poin. Urusan persandian ditujukan dengan indeks keamanan informasi, yaitu indeks kami dengan 642 skor. Urusan kebudayaan, nah ini sandi ini yang paling dekat, yang paling banyak dipakai adalah sandi menjelang lebaran. Kalimat sandinya begini, ayak meren, itu sandi itu. Ini saya jelasin ya. Pada waktu ada kepala desa yang menentang ketika daerah aliran sungainya di Gabus Bekasi itu dibongkar, saya menyatakan ke kadesnya, oh ini nggak ada sewa-sewaan segala macam. Saya katakan ayak meren. Ternyata 2 hari setelah itu saya menemukan orang Sumedang tinggal di bantaran sungai itu membeli tanah di daerah aliran sungai itu sewa 1 juta per meter. Dia sewa 7 juta per meter per tahun. Jadi bantaran sungai itu kenapa penuh dengan rumah, dengan toko? Ayak meren. Itu bayangkan kalau di Bekasi itu ada 1.000 bangunan kali 1 juta, berapa puluh miliar itu uang yang beredar. Makanya mereka menolak dibongkar dan saya dianggap otoriter karena ayak merennya terganggu.